Pernah nggak sih kamu ngerasa hampa padahal lagi sibuk-sibuknya? Ngerasa ada yang aneh, padahal kalau dilihat-lihat hidup kamu sebenarnya baik-baik aja. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah perasaan yang umum banget di zaman sekarang. Sebuah kekosongan yang seringkali susah banget dijelasin. Kutipan ini kayaknya kena banget ya. Ini benar-benar inti dari perasaan yang mau kita bahas. Kita terus beraktivitas, tapi nggak tahu arahnya kemana. Kita terus bergerak, tapi nggak punya tujuan. Inilah paradoksnya hidup di zaman modern. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita coba jawab bareng-bareng. Dan ini bukan soal kegagalan personal ya, tapi ini soal fenomena yang jauh lebih dalam dan luas, yang nyentuh banyak banget dari kita, terutama anak-anak muda. Oke, kita mulai dari sini. Penting banget buat kita sadar kalau yang lagi kita omongin ini bukan cuma sekedar bad mood atau stres biasa karena kerjaan. Ini tuh sebuah pola perasaan yang meluas dan butuh kita pahami lebih dalam. Gimana? Ada yang relate nggak sama perasaan-perasaan ini? Banyak anak muda ngelaporin hal-hal kayak gini. Mereka ngerasa kayak cuma jadi aktor di film kehidupan mereka sendiri, cuma ngikutin skrip, tapi nggak benar-benar ngerasain apa-apa. Ini penderitaan psikologis yang nyata loh. Nah, ini poin yang penting banget buat kita bedain. Walaupun gejalanya bisa mirip-mirip depresi, rasa hampa ini akarnya beda. Ini bukan soal kimia di otak yang nggak seimbang, tapi ini lebih ke krisis pencarian makna. Oke, kita udah tahu gejalanya kayak apa. Sekarang, yuk kita kasih nama dan kerangka buat memahami rasa hampa ini, biar kita bisa ngelihatnya dengan lebih jernih. Nah, ini dia istilahnya, kecemasan eksistensial. Menurut psikolog Irving Yalom, ini tuh jenis kecemasan yang nggak bisa kita hindari waktu kita mikirin realitas keberadaan kita. Jadi ini bukan gangguan, tapi bagian dari pengalaman menjadi seorang manusia. Ada pemikiran keren nih dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi. Dia bilang, dorongan terdalam kita sebagai manusia itu sebetulnya adalah menemukan makna. Nah, ketika dorongan ini terhambat, disitulah masalah mulai muncul. Ide yang dalam banget kan? Terus apa yang terjadi kalau pencarian makna itu gagal? Frankl menyebutnya vakum eksistensial. Inilah kekosongan yang kita rasain pas kita kehilangan alasan di balik semua apa yang kita kerjain setiap hari. Nah, ini bedanya penting banget loh. Kalau kecemasan klinis, itu seringkali terasa kayak ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Tapi kecemasan eksistensial itu lebih ke respons kita terhadap pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup itu sendiri. Paham bedanya? Ini krusial banget. Sama Yalom, ini dipecah jadi 4 hal utama yang bikin kita cemas. Kematian yang ngingetin kita kalau waktu kita terbatas. Kebebasan yang maksa kita buat milih jalan hidup sendiri. Isolasi yang nyadarin kita kalau pada akhirnya kita sendirian. Dan ketiadaan makna yang nantang kita buat nyiptain tujuan hidup kita sendiri. Ngadepin ini semua emang bisa terasa berat banget. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kecemasan ini emang bagian dari jadi manusia, kok kayaknya di zaman kita ini rasanya lebih parah ya? Yuk kita geser pembahasannya buat ngelihat gimana struktur masyarakat modern kita justru memperkuat perasaan ini. Nah, slide ini nunjukin pergeseran gila-gilaan yang terjadi. Dulu, jalan hidup dan maknanya itu udah disiapin buat kita. Sekarang, kita dikasih kebebasan total, tapi tanpa peta. Kita harus bangun identitas kita dari nol. Dan jujur aja, itu beban yang berat banget. Ada filsuf namanya Byung-Chul Han yang ngasih label yang pas banget buat zaman kita, masyarakat performatif. Kita tuh didorong terus-terusan buat berprestasi, buat jadi versi diri kita yang paling produktif. Nilai kita diukur dari apa yang kita hasilkan, bukan dari siapa diri kita. Dan disinilah letak masalahnya. Sistem pendidikan dan budaya kita itu ngasih kita alat buat sukses. Gelar, kerjaan, status. Tapi sering banget lupa ngasih kita ruang buat nanya. Sebenarnya ini semua buat apa? Kita jadi jago soal bagaimananya, tapi bingung soal mengapanya. Jadi, kalau kita gabungin semua, beban buat nyiptain makna sendiri, tekanan buat terus perform, ditambah masa depan yang serba nggak pasti, ya udah, jadi resep yang sempurna buat kecemasan eksistensial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dari semua ini. Setelah kita tahu penyebabnya, kita perlu mengubah cara kita memandang perasaan ini. Ini pergeseran cara pandang yang penting banget. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Kalau kamu ngerasain kekosongan ini, itu bukan karena kamu lemah, atau malas, atau gagal. Perasaan kamu itu adalah cerminan dari dunia tempat kita hidup sekarang.
Ada teolog namanya Paul Tillich yang menyebutnya kecemasan akan ketiadaan makna. Nah, inilah yang lagi terjadi sekarang. Sistem makna kolektif kita, cerita-cerita besar yang dulu ngasih kita tujuan, udah pada runtuh. Dan masyarakat kita belum nawarin pengganti yang sepadan. Jadi dengerin ini baik-baik ya. Merasa tersesat di dunia yang udah kehilangan petanya itu logis. Merasa cemas tentang makna hidup ketika makna itu nggak lagi disediakan secara cuma-cuma, itu wajar. Perasaan kamu itu justru tanda kalau kamu sadar dan peka sama keadaan. Oke. Kalau ini masalah sistem, terus kita bisa apa, Jong? Mari kita masuk ke bagian terakhir dan lihat gimana kita bisa bergerak maju baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, ada 3 usulan perubahan besar nih. Pertama, kita perlu ngajarin anak-anak kita nggak cuma sains dan matematika, tapi juga seni menjalani hidup. Kedua, layanan kesehatan mental kita perlu mengakui kalau ada dimensi eksistensial dari penderitaan manusia. Dan ketiga, kita semua sebagai masyarakat perlu mulai ngobrolin apa yang benar-benar penting di luar ukuran-ukuran kesuksesan yang dangkal. Dan ini pemikiran penutup yang powerful banget dari psikolog Rollo May. Mungkin kecemasan eksistensial itu bukan musuh yang harus dikalahin, tapi justru pembawa pesan. Pesan yang ngasih tahu kita kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu kita pikirkan lagi, pertanyakan lagi, dan mungkin diubah. Ujung-ujungnya semua obrolan kita ini ngebawa kita balik ke satu pertanyaan paling dasar. Mungkin krisis modern ini sebetulnya adalah sebuah undangan. Undangan buat kita semua untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan dengan jujur bertanya ke diri sendiri, untuk apa ini semua?